Tiongkok sedang mengalami transformasi yang luar biasa. Negara ini sedang menuju menjadi negara adidaya dunia. Tiongkok telah bangkit dari masa kemiskinan dan keterasingan. Sekarang, Tiongkok menjadi pusat perhatian dunia. Perjalanan Tiongkok membuktikan ketangguhannya. Ini juga merupakan hasil dari perencanaan dan pelaksanaan strategi yang matang. Kebangkitan Tiongkok didorong oleh pertumbuhan ekonomi. Kekuatan militernya juga meningkat pesat. Negara ini berinvestasi besar-besaran dalam inovasi teknologi. Faktor-faktor ini membuat Tiongkok mampu menantang Amerika Serikat. AS telah menjadi kekuatan dominan dunia selama beberapa dekade. Pengaruh Tiongkok yang semakin besar terlihat di banyak bidang. Tiongkok merupakan pemain utama dalam perdagangan global. Tiongkok juga memperluas kekuatan militernya. Tiongkok secara aktif menjalin kerjasama dengan negara-negara lain. Kebangkitan Tiongkok bukannya tanpa tantangan. Negara ini menghadapi masalah internal seperti kesenjangan pendapatan. Tiongkok juga menghadapi perlawanan dari beberapa negara yang khawatir dengan kekuatannya yang semakin besar. Dunia menyaksikan kebangkitan Tiongkok dengan campuran rasa antisipasi dan kekhawatiran. Beberapa melihatnya sebagai peluang, yang lain melihatnya sebagai ancaman. Terlepas dari sudut pandangnya, satu hal yang jelas. Tiongkok adalah kekuatan yang harus diperhitungkan. Tindakannya akan membentuk masa depan tatanan internasional. Perjalanan Tiongkok menuju status negara adidaya adalah kisah yang beragam. Ini adalah kisah tentang dinamika ekonomi. Ini juga merupakan kisah tentang ekspansi militer dan inovasi teknologi. Ini adalah kisah tentang kemitraan strategis dan ambisi global. Di bagian selanjutnya, kita akan membahas lebih dalam aspek-aspek kebangkitan Tiongkok ini. Transformasi ekonomi Tiongkok sangatlah luar biasa. Hanya dalam beberapa dekade, negara ini telah berubah dari negara miskin menjadi kekuatan ekonomi. Pertumbuhan yang luar biasa ini didorong oleh kombinasi beberapa faktor. Faktor-faktor ini termasuk kebijakan pemerintah, tenaga kerja yang besar dan termotivasi, dan integrasi strategis ke dalam ekonomi global. Salah satu pendorong utama keberhasilan ekonomi Tiongkok adalah penerapan reformasi yang berorientasi pasar. Reformasi ini dimulai pada akhir tahun 1970-an. Reformasi tersebut secara bertahap membuka ekonomi Tiongkok untuk investasi dan perdagangan asing. Hal ini menghasilkan masuknya modal dan teknologi. Ini juga menciptakan peluang baru bagi bisnis Tiongkok untuk bersaing secara global. Faktor penting lainnya dalam kebangkitan ekonomi Tiongkok adalah kemampuannya untuk memanfaatkan tenaga kerja yang besar. Dengan populasi lebih dari 1,4 miliar orang, Tiongkok memiliki persediaan pekerja yang tampaknya tak ada habisnya. Hal ini memungkinkan perusahaan Tiongkok untuk menjaga biaya produksi tetap rendah dan hasil produksi tetap tinggi. Ini juga berkontribusi pada munculnya Tiongkok sebagai pabrik dunia. Keberhasilan ekonomi Tiongkok bukannya tanpa biaya. Industrialisasi yang cepat di negara ini telah menyebabkan kerusakan lingkungan. Mengejar pertumbuhan ekonomi secara membabi buta juga mengakibatkan melebarnya kesenjangan pendapatan. Tantangan-tantangan ini mengancam stabilitas jangka panjang Tiongkok. Tantangan-tantangan ini membutuhkan perhatian yang cermat dari para pembuat kebijakan Tiongkok. Seiring dengan pertumbuhan kekuatan ekonomi Tiongkok, kekuatan militernya juga ikut tumbuh. Negara ini telah memulai program modernisasi militer besar-besaran. Program ini dirancang untuk mengubah tentara pembebasan rakyat menjadi kekuatan tempur kelas dunia. Peningkatan kekuatan militer ini didorong oleh sejumlah faktor. Faktor-faktor ini termasuk keinginan untuk melindungi kepentingan ekonomi Tiongkok yang semakin besar. Hal ini juga berasal dari tekad untuk menegaskan klaim teritorial Tiongkok di kawasan tersebut. Modernisasi militer Tiongkok berfokus pada beberapa bidang utama. Ini termasuk pengembangan sistem persenjataan canggih, seperti pesawat tempur siluman dan kapal induk. Ini juga termasuk meningkatkan kemampuan tentara pembebasan rakyat untuk melakukan operasi gabungan di berbagai cabang militer. Dorongan modernisasi ini telah secara signifikan meningkatkan kemampuan militer Tiongkok. Ini juga menimbulkan kekhawatiran di antara negara-negara tetangga Tiongkok dan Amerika Serikat. Ketegasan militer Tiongkok yang semakin besar terlihat dalam tindakannya di Laut Cina Tan. Tiongkok mengklaim kedaulatan atas sebagian besar jalur air yang penting secara strategis ini. Tiongkok telah membangun pulau-pulau buatan dan mengerahkan aset militer ke wilayah tersebut.
Hal ini telah membawa Tiongkok ke dalam konflik dengan negara-negara lain yang memiliki klaim yang tumpang tindih. Ini juga meningkatkan ketegangan dengan Amerika Serikat. AS memiliki kepentingan yang kuat dalam menjaga kebebasan navigasi di wilayah tersebut. Bagian 4. Kecakapan teknologi, berinovasi untuk masa depan. Tiongkok tidak puas hanya menjadi pusat manufaktur. Negara ini juga membuat langkah signifikan dalam inovasi teknologi. Tiongkok bertekad untuk menjadi pemimpin global di bidang-bidang seperti kecerdasan buatan, telekomunikasi, 5G, dan energi terbarukan. Ambisi ini tercermin dalam investasi besar-besaran negara ini dalam penelitian dan pengembangan. Hal ini juga terlihat dari semakin banyaknya perusahaan Tiongkok yang berada di garis depan inovasi teknologi. Salah satu bidang di mana Tiongkok membuat kemajuan yang sangat mengesankan adalah dalam kecerdasan buatan. Perusahaan dan lembaga penelitian Tiongkok sedang mengembangkan aplikasi AI mutakhir di berbagai bidang. Ini termasuk pengenalan wajah, kendaraan otonom, dan diagnosis medis. Kemajuan pesat dalam AI ini telah menimbulkan kekhawatiran tentang potensi Tiongkok untuk menggunakan teknologi ini untuk tujuan otoriter. Ini juga memicu persaingan global untuk supremasi AI antara Tiongkok dan Amerika Serikat. Kecakapan teknologi Tiongkok juga terlihat dalam dominasinya dalam telekomunikasi 5G. Perusahaan Tiongkok seperti Huawei memimpin dunia dalam pengembangan dan penyebaran jaringan 5G. Jaringan ini menawarkan kecepatan yang jauh lebih cepat dan kapasitas yang lebih besar daripada generasi teknologi seluler sebelumnya. Jaringan ini diharapkan dapat merevolusi banyak aspek kehidupan modern. Namun, dominasi Huawei dalam 5G juga mendapat perlawanan dari Amerika Serikat dan beberapa sekutunya. Mereka telah menyuarakan kekhawatiran tentang risiko keamanan yang ditimbulkan oleh penggunaan peralatan Huawei. Bagian 5. Pendidikan dan tenaga kerja, membina sumber daya manusia. Para pemimpin Tiongkok menyadari bahwa inovasi teknologi sangat penting bagi pertumbuhan ekonomi dan pengaruh global negara yang berkelanjutan. Untuk mencapai tujuan ambisiusnya, Tiongkok berinvestasi besar-besaran dalam pendidikan dan pengembangan tenaga kerja. Negara ini menghasilkan semakin banyak insinyur, ilmuwan, dan teknisi yang sangat terampil. Mereka mendorong kemajuan teknologi Tiongkok. Sistem pendidikan Tiongkok sedang mengalami transformasi besar. Pemerintah berinvestasi dalam peningkatan kualitas pendidikan di semua tingkatan. Pemerintah juga memperluas akses ke pendidikan tinggi. Jumlah universitas dan perguruan tinggi di Tiongkok telah meledak dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini telah menciptakan peluang baru bagi mahasiswa Tiongkok untuk mengejar gelar lanjutan di bidang sains, teknologi, teknik, dan matematika, atau bidang STEM. Upaya Tiongkok untuk membina tenaga kerja yang sangat terampil sudah membuahkan hasil. Negara ini adalah rumah bagi semakin banyak perusahaan rintisan dan perusahaan teknologi. Mereka menarik bakat-bakat terbaik dari seluruh dunia. Kombinasi dukungan pemerintah Tiongkok, kumpulan besar pekerja terampil, dan sektor teknologi yang sedang berkembang menciptakan ekosistem yang tangguh untuk inovasi. Hal ini memungkinkan Tiongkok untuk menutup kesenjangan teknologi dengan Amerika Serikat dan negara-negara maju lainnya.